Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah Covid-19 ini. Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita masing-masing dan meraih impian dan cita kita masing-masing. Rekan-rekan semuanya, ini sudah semester kedua kita menjalankan aktivitas atau perkuliahan melalui sistem online atau e-learning atau daring. Semoga cara ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, tidak mengurangi tidak mengendorkan semangat untuk meraih cita-cita kita masing-masing atau impian kita, namun bahkan bisa memicu semangat kita untuk terus belajar sehingga kita bisa survive dalam kondisi seperti ini. Karena kita sebagai orang TI tentunya mestinya kita harus malah menjadi motivasi kita untuk meraih atau menghasilkan ide-ide kreatif dalam wabah ini. Karena sekarang tumpuan dunia usaha, tumpuan aktivitas sekarang adalah teknologi informasi. Bisa dibayangkan jika wabah ini terjadi 10 tahun yang lalu misalnya atau 20 tahun yang lalu ketika media internet atau media teknologi belum secanggih saat ini, apa yang bisa dibayangkan? Kita bisa bayangkan bahwa ekonomi akan ambruk seambruk-ambruknya karena tidak ada media atau cara lain untuk bisa menjalankan usaha ataupun bisnis ataupun aktivitas perkantoran. Dan alhamdulillah kondisi sekarang kita sudah bisa didukung oleh teknologi dan tentunya ini sangat potensial bagi orang-orang TI yang memiliki jiwa TI, memiliki ide-ide kreatif untuk melahirkan sebuah produk ataupun layanan yang dapat dimanfaatkan menjadi ide bisnis dalam kondisi saat ini. Rekan-rekan semuanya, pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang logika informatika. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Zakaria, dosen Sabtu di Unpam. Keseharian saya juga sama, itu bekerja di kantor. Rekan-rekan semuanya, sebagaimana biasanya untuk perkuliahan online ini, saya akan melihat dari aktivitas dan keaktifan rekan-rekan semua dalam forum diskusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 penilaian dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua tugas, yang ketiga adalah nilai UTS, yang terakhir adalah nilai UAS. Untuk nilai tugas dan kehadiran, saya akan melihat dari keaktifan rekan-rekan semua dalam forum diskusi. Kemudian tugas diambil dari kualitas apa yang disampaikan melalui forum diskusi. Contohnya misalnya kalau hanya menyampaikan hadir Pak atau siap Pak dan lain sebagainya, maka itu tidak dianggap sebagai nilai tugas. Dan itu hanya dianggap sebagai nilai kehadiran. Oleh karena itu, saya berharap rekan-rekan dapat berdiskusi dengan aktif, dengan kualitas yang bagus tentunya, supaya dapat meningkatkan diri kita dan melatih daya ingat kita, daya imajinasi kita, daya diskusi kita, sehingga tidak sadar kita dapat
berkembang dan dapat menuangkan segala ide dan aktif kreativitas kita masing-masing. Baiklah, kita masuk ke materi perkuliahan. Kita akan membahas tentang logika informatika. Pada pertemuan satu ini kita akan membahas tentang pengantar logika informatika. Apa itu logika? Mungkin kita bertanya, apa itu logika? Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan bahas materi yang akan kita bahas selama perkuliahan ini. Pada masa UTS, sebelum UTS, kita akan membahas yang pertama adalah pengantar, yaitu pada pertemuan 1. Kemudian proposisi dan pernyataan, kombinasi proposisi, negasi dan konjungsi dan disjungsi, kombinasi proposisi, implikasi dan biimplikasi, kombinasi proposisi majmuk dan tabel kebenaran, hukum-hukum logika proposisi, tautologi dan kontradiksi, converse, inverse dan kontraposisi, inferensi logika, argumen valid dan invalid. Kemudian setelah UTS kita akan membahas tentang inferensi logika, modus ponens, tollens dan silogisme. Kemudian kalimat kuantor, pengantar sistem digital, sistem bilangan, operasi sistem bilangan, gerbang logika, aplikasi aljabar boolean pada rangkaian logika. Kemudian terakhir kita akan bahas tentang fungsi logika kombinasi decoder, encoder, dan encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Baiklah rekan-rekan semua, kita masuk ke pengantar tentang logika informatika. Kita sering mendengar istilah nalar dan logika. Lalu perbedaannya apa sih antara nalar dan logika? Nalar merupakan pengetahuan alur kita berpikir, pengetahuan awal kita berpikir menurut alur tertentu. Contoh kasus misalnya, kita mendengar sebuah fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, begitu pula dengan singa, kucing, dan binatang-binatang lainnya. Sehingga mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua binatang mempunyai mata. Itu nalar. Namun apakah itu mempunyai nilai kebenaran? Itu jawabannya belum tentu. Kemudian yang kedua adalah logika. Logika merupakan proses kita berpikir secara nalar sesuai dengan fakta. Kalau nalar, kita tidak bicara fakta, namun kita bicara kesimpulan awal. Kita mendengar tadi bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, sehingga kita berkesimpulan semua binatang mempunyai mata, padahal tidak. Ada binatang yang tidak memiliki mata. Sehingga pembuktiannya adalah menggunakan logika. Sehingga hubungannya antara nalar dan logika adalah proses pembuktian dari nalar yang ada dalam proses berpikir awal kita. Nah, jawabannya apakah semua binatang mempunyai mata? Ada dua jawabannya, benar atau salah. Maka kita buktikanlah dengan logika, dengan data. Oke, jawabannya apakah benar atau salah? Tentunya jawabannya adalah salah. Karena tidak semua binatang memiliki mata. Kemudian kesimpulannya, logika itu adalah proses berpikir manusia berdasarkan nalar dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta. Sebagaimana saya sampaikan tadi di awal bahwa nalar
proses berpikir awal manusia dan belum dilakukan pembuktian berdasarkan fakta. Sedangkan logika adalah membuktikan apa yang didapatkan dari nalar. Proses pembuktiannya dengan menggunakan fakta, itulah yang disebut dengan logika. Dalam otak manusia terdapat otak kiri dan otak kanan. Cara berpikir kita menggunakan otak kiri ataupun otak kanan. Untuk otak kiri biasanya ingatan digunakan untuk ingatan jangka pendek, sedangkan untuk otak kanan biasanya digunakan untuk ingatan jangka panjang. Otak kiri biasanya digunakan untuk bahasa, angka, logika, urutan, hitungan, detail. Biasanya orang memiliki otak kiri atau menggunakan otak kiri biasanya jago dalam berhitung, detail dalam segala hal. Logikanya jalan. Dalam berbahasanya, tata bahasanya baik. Angka-angkanya cepat. Namun orang yang hanya menggunakan otak kiri biasanya kurang kreatif. Jika disuruh bikin konsep, bikin proposal agak lama. Namun orang yang memiliki otak kanan biasanya hitung-hitungannya kurang, tetapi daya imajinasinya tinggi. Konseptualnya bagus. Emosinya teratur. Kreativitasnya tinggi. Namun orang yang bisa memadukan antara otak kiri dan otak kanan sehingga dapat melahirkan ide-ide kreatif, tentunya dengan perhitungan yang detail. Itu memang sulit orang memiliki kedua hal tersebut. Namun itu dapat diasah, dapat dilahirkan, dapat dilatih sehingga kita dapat mengkombinasikan antara otak kiri dan otak kanan. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan atau menambahkan kedua sisi tersebut dengan cara logika. Yang pertama, banyak-banyak menghayal. Tentunya khayalan yang positif. Artinya, menghayal itu gimana? Ketika akan melakukan sesuatu, kita pikirkan terdahulu. Misalnya, kita membuat jadwal. Kita berusaha merinci jadwal tersebut sedetail-detail mungkin. Kemudian, kita deskripsikan masing-masing item kegiatan kita pada jadwal tersebut. Sehingga akan melatih otak kita untuk berpikir, untuk berimajinasi hal-hal yang belum terjadi. Sehingga dapat menghasilkan pekerjaan atau kegiatan yang sempurna. Yang kemudian kedua, biasakan kalau kita contohnya misalnya kita mau pergi kampus. Gambarkan dalam logika kita, dalam pikiran kita. Walaupun mungkin kita udah terbiasa, tapi biasakan sebelum berangkat itu kita pikirkan. Mungkin lewat mana ya hari ini? Atau coba sesekali berlatih, jangan menggunakan jalur yang sama, tapi berpikirlah menggunakan jalur yang berbeda. Atau misalnya kita ketahui bahwa kampus itu tempatnya kemacetan gitu ya. Coba kita berpikir bagaimana mencapai kampus, cara untuk pergi kampus itu dengan jalan yang berbeda. Coba kita gambarkan dalam khayalan kita, misalnya taruhlah kita ada kos dan ujungnya pasar atau kita kampus lah. Kita pikirkan ini ada jalur pertama, ada jalur kedua, kecepatan, ada jalur ketiga. Kita bayangkan kalau ke kampus itu misalnya lewat depan atau lewat belakang atau lewat mana.
kita pikirkan sebelum berangkat sedetail-detail mungkin. Ini akan mengasah otak kita, mengasah kreativitas kita secara tidak sadar. Kita hitung misalnya, itu mengkombinasikan otak kiri dan otak kanan. Kalau ke kampus kita butuh berapa lama, kita lewat jalan mana. Maka itu akan mengkombinasikan imajinasi dengan perhitungan. Sehingga otak kiri dan otak kanan kita terbiasa untuk pertama otak kiri untuk berhitung, kemudian memanfaatkan otak kanan untuk berimajinasi. Sehingga nanti secara tidak sadar kita melatih meningkatkan daya manfaat otak kiri dan otak kanan. Tentunya implikasinya nanti ketika kita membuat program sebagai seorang programmer atau membuat desain sebuah sistem sebagai seorang bisnis analis atau sistem analis, kita bisa berpikir, bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh user itu sendiri. Misalnya seorang user, orang SDM misalnya atau orang HR minta dibuatkan sebuah aplikasi tentang rekrutmen pegawai. Sekedar dia menyampaikan rekrutmen pegawai, kita sudah langsung bisa berpikir, kita bisa langsung menghayal bahwa sistem kepegawaian itu seperti ini. Sehingga kebutuhan user dengan kita sebagai seorang bisnis analis dapat dengan mudah kita wujudkan, kita buatkan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan diskusi yang panjang antara user dengan seorang bisnis analis. Karena memang yang sering terjadi adalah seringnya sepemahaman antara user dengan seorang bisnis analis. Karena tidak adanya titik temu, susahnya cara berpikirnya berbeda. Sehingga kalau kita sebagai bisnis analis sering sudah memiliki imajinasi yang baik, perhitungan yang baik, bisa memanfaatkan otak kiri dan otak kanan dengan benar, maka akan mudah kita menerjemahkan keinginan user itu dalam sebuah rancangan program ataupun aplikasi. Itulah sekilas tentang pengantar logika informatika. Selanjutnya nanti kita akan bahas materi-materi berikutnya melalui forum diskusi. Nanti saya akan share materi, silakan dibaca, silakan didiskusikan melalui forum diskusi. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, silakan aktif, karena melalui media inilah saat ini yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, karena ini adalah pertemuan pertama kita, insya Allah nanti malam saya sudah jadwalkan untuk kita conference sebentar 15 sampai dengan 30 menit supaya kita bisa saling kenal, karena memang belum ada kesempatan kita untuk bisa bertemu secara fisik, supaya nanti bisa kita saling kenal dan bisa diskusi sekilas tentang mata kuliah kita ini maupun di luar mata kuliah. Baiklah, silakan diskusikan melalui forum diskusi. Silakan pelajari materi, cari referensi dengan referensi yang banyak, mulai buku maupun artikel dan lain sebagainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.